Shalom saudaraku, apa kabar? Sehat-sehat semuanya dalam terkendali ya. Haleluya. Saudara, sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan terambil dalam Matius 13 ayat 31. Saya akan bacakan buat saudara. Judul perikop ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Matius 13 ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus menceritakan, memberikan satu contoh kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Jadi biji sesawi itu sangat kecil, halus, saudaraku, seperti pasir halus gitu ya. Nah, ini adalah jenis sayuran, saudara. Tetapi kalau dia bertumbuh, saudara, dia akan bertumbuh besar dan dia akan bisa menjadi pohon, seperti pohon, saudara. Jadi tingginya kurang lebih bisa 3 sampai 4 meter ya. Padahal bijinya itu kecil sekali ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menceritakan tentang perumpamaan lain tentang ragi ya. Ragi itu sedikit, dia dicampurkan di adonan terigu. Ketika membuat roti, maka semuanya ya jadi ragi yang sedikit menguasai seluruh adonannya, sehingga roti itu bisa menjadi besar, saudaraku. Jadi hanya ragi sedikit saja ya. Jadi biji sesawi itu kecil, kalau dia tumbuh dia bisa menjadi 3 meter sampai 4 meter. Ragi yang sedikit saja dia bisa mendatangkan dampak yang luar biasa, saudaraku ya. Saudara, kita seringkali kalau yang kecil-kecil kita anggap itu, kita seringkali abaikan, saudara. Kita anggap nggak ada ya. Seringkali kita sebagai orang percaya, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita anggap itu kecil, kita anggap sederhana ya. Kita seringkali punya pikiran seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selain dia menyediakan keselamatan bagi kita, kita tahu bahwa Tuhan juga menyediakan mukjizat bagi kita ya, baik itu kesembuhan, baik itu persoalan rumah tangga, baik itu persoalan bisnis atau pekerjaan, ada mukjizat Tuhan tersedia, saudaraku. Tapi banyak kita seringkali mengabaikan, kita anggap itu kecil. Kita anggap tidak ada artinya. Pada saat seseorang sakit, dia lebih percaya. Keluar uang yang banyak, dia lebih percaya. Kalau dia keluar negeri, dia lebih yakin lagi. Tetapi ketika berhubungan dengan Tuhan ya, berhubungan dengan Tuhan, mengharapkan mukjizat daripada Tuhan, hanya ditumpangin tangan, hanya didoakan, dia merasakan itu terlalu kecil, terlalu sederhana, maka dia tidak percaya. Padahal, saudaraku, walaupun kecil ya, tapi kuasanya sangat besar. Amin. Kita harus punya satu keyakinan seperti itu. Seringkali kita ini mengabaikan, kita anggap itu kecil, kita anggap tidak ada, saudara ya. Padahal itu kuasanya sangat besar, mendatangkan pengaruh, dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Amin ya.
Saudaraku, pernah suatu kali sahabat saya bertemu dengan sahabat saya. Dia menceritakan tentang kehidupannya, bagaimana istrinya minta cerai, saudara. Karena sudah tidak kuat bersama dia. Memang sahabat saya ini hidupnya banyak yang gak beres. Ya, jadi minum, judi, mabuk ya, narkoba, perempuan, komplit. Dia katakan kepada saya istrinya mau menceraikan dia gak kuat. Waktu saya ketemu seperti itu, saya hanya katakan apa? Saya hanya katakan kepadanya, tidak ada orang yang bisa menolong. Tidak ada orang yang sanggup bisa menolongmu. Tidak ada. Siapa sanggup hidup seperti itu? Ya, tidak ada yang sanggup. Maka saya katakan, hanya Yesus yang bisa sanggup menolongmu. Hanya Yesus yang bisa sanggup menolongmu. Nah, sahabat saya ini, dia orangnya agak gengsi, saudara. Kemudian seminggu kemudian dia datang ke gereja sendirian, saudara. Waktu saya hanya bicara tentang hanya Yesus yang bisa tolong kamu, orang lain gak bisa. Dia datang ke gereja, saudaraku. Dia katakan, dia ceritakan ke saya. Dia nangis. Dia gak pernah ke gereja, saudara. Waktu dia sampai di gereja, saudaraku, dia di kursi itu dia menangis. Dia ceritakan semuanya kepada Tuhan. Ya. Dia sudah mau berusaha, dia sudah berusaha dengan kekuatannya untuk hidup benar. Tapi dia gak sanggup. Ya, kadang berjalan 2 bulan, 3 bulan, kambuh lagi. Ya, dia minta Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan, saudaraku. Ya, air matanya selalu menetes sampai di lantai, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sejak saat itu, saudaraku, percaya atau tidak, saudaraku, semua ikatannya, saudara, semua ikatannya, baik itu judi, minum, narkoba, baik itu menyangkut perempuan, semua dibebaskan, saudaraku. Ya, Tuhan membebaskan dia, Tuhan memerdekakan dia, saudaraku. Ya, sejak saat itu, saudaraku, dia mulai hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Apa yang terjadi? Rumah tangganya dipulihkan. Sekarang rumah tangganya bahagia. Ya, bisnisnya, pekerjaannya sangat diberkati, saudaraku. Terjadi satu perubahan besar, ya, hanya perkara kecil saja, saudaraku, ya, hal yang kecil saja. Dia mengambil satu langkah datang ke gereja, ya, dia datang ke gereja, dia minta Tuhan ubah hidupnya, saudaraku. Amin. Jadi seringkali kita menganggap kecil, kita menganggap gak ada apa-apa dengan hubungan dengan Tuhan, saudaraku, ya. Jadi benih yang kecil, benih biji sesawi itu kecil, bisa bertumbuh sehingga 3-4 meter, saudaraku. Terjadi satu perubahan yang luar biasa. Ya, saudaraku, kita harus memahami hidup kita seperti itu. Ya, maka Tuhan Yesus juga pernah memberikan contoh tentang benih, ya, penabur benih. Firman Tuhan itu ibarat benih yang ditabur, saudara. Ya. Firman Tuhan itu, saudaraku, firman Tuhan itu adalah bibit atau benih unggul, saudara. Ya. Benih unggul ini dia harus jatuh di tanah yang subur. Ya. Kalau dia tanah yang tidak subur, saudaraku, benih unggul pun percuma, saudara. Saya sangat percaya bahwa benih biji sesawi ini, ya, kalau dia tidak jatuh kepada tanah yang subur, tidak mungkin bisa mencapai 3-4 meter. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau dia jatuh ke tanah yang subur, dia bisa mencapai puncak seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi, saudaraku, firman Tuhan itu adalah benih yang unggul, saudaraku.
maka dia harus jatuh di tanah yang subur. Nah, maka Tuhan Yesus memberikan satu contoh tentang perumpamaan penabur benih. Ya, jadi ada 4 tipe orang yang mendengarkan firman. Ada 4 tipe orang yang mendengarkan firman. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah ibarat benih yang ditabur. Ya, pertama dikatakan bahwa benih itu ditabur di pinggir jalan. Jadi penabur itu menabur benih di pinggir jalan. Ya, dia menabur, misalnya menabur padi di pinggir jalan. Jadi benih ini belum sempat tumbuh. Datang burung, ya, benih itu baru ditabur, kemudian burung itu memakannya. Jadi benih ini tidak sempat tumbuh, sudah dimakan burung. Nah, tipe yang pertama, saudaraku, orang yang mendengarkan firman. Ya, dia mendengarkan firman, saudaraku, dan firman yang dia dengar dia tidak mengerti. Dan firman itu dicuri oleh iblis. Dia nggak mengerti. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa yang diceritakan pendeta, apa yang dikhotbahkan pendeta, dia nggak tahu. Ya, hatinya nggak siap untuk menerima firman. Tapi apa yang dicandakan atau humor pendeta, dia tahu. Tapi firman Tuhan dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena firmannya dicuri oleh iblis. Ya. Karena iblis membelokkan pikirannya, sehingga dia tidak fokus. Bisa jadi iblis membelokkan pikirannya kepada handphone. Dia hanya lihat handphone. Ya. Dia datang, yang model-model seperti ini tidak serius. Dia datang ke gereja, dia datang ibadah, sepertinya tidak punya tujuan. Orang menyembah, dia tidak menyembah. Orang benar-benar mendengarkan firman, dia nggak mendengar. Ya, yang model-model ini, saudaraku, apa yang diucapkan, apa yang dikhotbahkan, dia tidak tahu, saudaraku. Ya, karena iblis membelokkannya, ya, pikirannya. Dan model-model seperti ini, saudaraku, ketika dia datang, bebannya berat, ada persoalan, pulang pun tidak ada kelepasan. Tetapi beda orang datang dengan sungguh-sungguh datang. Dia mau datang menyembah Tuhan, dia mau dengarkan firman Tuhan. Ketika dia datang ada persoalan, bebannya berat. Ketika dia pulang dari gereja, dia ada damai, dia ada sukacita. Dia pulang dengan sukacita, saudaraku. Ada kelegaan, ada kelepasan, saudara. Ya. Nah, tipe yang pertama ini, saudara, firman itu, dia mendengarkan firman, tapi firman itu dicuri, saudaraku. Tidak melekat di dalam hati, tidak sempat bertumbuh. Nah, tipe yang kedua. Tipe kedua adalah benih yang ditabur itu jatuh di bebatuan. Ya, tanahnya sedikit, airnya juga sedikit. Nah, benih ini tumbuh, tetapi ketika tumbuh, kemudian ada matahari, sinar matahari, kemudian dia menjadi layu. Karena tanahnya sedikit, ya, airnya juga sedikit. Ya. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman. Ya. Dia begitu semangat ketika dia mendengarkan khotbah, dia begitu semangat. Waduh, ini firman untuk saya nih. Apa yang Tuhan katakan itu untuk saya nih. Ya, luar biasa ini firman. Ya. Ketika ketemu pendeta, dia katakan, "Aduh Pak Pendeta, khotbahnya luar biasa." Itu firman kena untuk saya. Semangatnya luar biasa. Tetapi saudaraku, tidak bertahan lama. Semangatnya tidak bertahan lama. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, seperti sekarang COVID-19, ketika ada persoalan, saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan, semuanya dia lupa, saudaraku.
apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia banggakan firman Tuhan itu, dia lupa, saudaraku. Ya. Apa yang Tuhan katakan, dia lupa semua. Ya. Orang-orang seperti ini gampang sekali meninggalkan Tuhan. Semangatnya sebentar. Ya. Datang persoalan, loyo lagi. Bahkan meninggalkan Tuhan. Ketika ada persoalan, dia lupa apa kata Tuhan. Ya. Mestinya situasi yang kita hadapi saat ini, kita jangan lupa apa kata Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Tuhan yang sumber berkat bagi kita. Ketika kita mengalami persoalan seperti ini, seharusnya kita tidak lupa, saudaraku. Kenapa orang-orang seperti ini bisa lupa, saudaraku? Karena dia tidak berakar. Ya. Tidak berakar. Ya. Kalau dia tumbuh berakar, kalau pohon yang berakar kuat, saudaraku, ya, kalau pohon itu berakar kuat, saudaraku, walaupun angin begitu kencang, saudaraku, ya, pohon itu tetap berdiri tegak karena akarnya kuat, saudaraku. Jadi orang ini akarnya tidak kuat, saudara. Hanya semangatnya sebentar. Semangatnya sebentar, kemudian loyo lagi. Ya. Yang ketiga, saudara. Tipe yang ketiga. Benih ini ditabur di semak-semak. Ya. Jadi benih ini tumbuh. Ya. Tapi dihimpit oleh semak belukar. Ya. Dia tumbuh. Nah, tetapi dia tumbuh besar, tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Jadi tipe ini, ya, tipe orang ini, saudaraku, ya, dia tidak berbuah, dia bertumbuh saja. Ya. Model orang seperti ini sangat mengecewakan Tuhan, saudaraku. Dia bertumbuh, dia ibarat pohon, dia bertumbuh. Tapi tumbuhannya, daunnya lebat sekali. Tapi dia tidak berbuah. Ya, Tuhan sangat kecewa. Model orang seperti ini sangat mengecewakan Tuhan. Ya, ibarat orang kalau misalnya dia tanam mangga, saya pernah ke Bangka, dibawa lihat kebun mangga. Waktu lihat di kebun mangga, ada mangga yang tidak berbuah. Dia katakan, aduh ini rugi banyak ini. Dikasih pupuk, disiram, dipelihara, tapi nggak berbuah. Dia bilang dia mau potong, jadi kayu api aja. Ya. Tapi ada juga mangga, dia bertumbuh, dia berbuah, tapi buahnya sedikit. Ini juga tekor katanya. Keluar buahnya sedikit-sedikit katanya. Ini juga tekor katanya. Ya. Tapi ada juga yang keluar buahnya banyak, tapi nggak sempat dimakan, udah busuk. Ya. Jadi buahnya yang keluar itu pada busuk-busuk semua, menghasilkan buah yang busuk, saudara. Ya. Ya. Jadi tuannya sangat kecewa. Jadi ketika dia melihat seperti ini, dia sangat kecewa, rugi besar, saudara. Ya. Jadi kalau orang tidak berbuah, saudaraku, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, saudaraku. Ya. Ibarat tumbuhan, dia hanya urusi dirinya sendiri. Ya. Ikut Tuhan, ada perubahan, tapi perubahan hanya untuk diri sendiri. Bisa jadi dia menjadi seorang suami yang lebih baik. Bisa jadi dia menjadi seorang istri yang lebih baik. Bisa jadi dia membangun usaha lebih baik. Bisa jadi, tetapi hanya untuk diri sendiri. Ya. Jadi buahnya tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Buahnya tidak bisa dinikmati orang lain, saudaraku. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat mengecewakan Tuhan, saudaraku. Karena tidak ada menghasilkan buah, saudara. Yang keempat, benih ini ditabur di tanah yang subur. Ya, dia menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat,
30 kali lipat. Ya. Jadi tipe orang yang keempat ini, saudaraku, dia benar-benar adalah orang yang mendengarkan firman. Hatinya memang terbuka, siap untuk mendengarkan firman, menyambut firman, haus akan firman, mengerti firman, melakukan apa yang Tuhan katakan sehingga dia berbuah banyak, saudaraku. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, saudaraku. Ya. Jadi firman itu, saudaraku, benih harus jatuh di tanah yang subur, saudaraku. Maka dia akan berbuah lebat, saudara. Ya, maka hati kita ini, saudaraku, kita harus membuka. Biasanya tanah yang subur, saudara, petani-petani ketika dia tanah yang baik, dia akan membuang kerikil-kerikil, akar-akar, dia akan bersihkan supaya tanahnya ini menerima benih itu sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ya, orang yang mau berbuah banyak, saudaraku, dia juga menerima firman. Semua penghalang-penghalang di dalam dirinya, dia juga berusaha untuk membersihkannya. Ya, jadi penghalang-penghalang itu dia bersihkan. Mungkin kehidupan yang gak benar, mungkin hati yang tidak benar dia bereskan, saudaraku. Sehingga ketika dia menerima firman, saudaraku, dia dengan hati yang terbuka, ya, hati yang baik, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat, saudaraku, sehingga menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Apa yang Tuhan katakan ketika orang hidup seperti ini, saudaraku, maka benih biji sesawi yang kecil itu bisa tumbuh menjadi pohon 3-4 meter, saudaraku. Atau ragi yang sedikit saja bisa mendatangkan dampak pengaruh yang besar, saudaraku. Amin. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kita seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi berurusan dengan Tuhan, perkara yang kecil itu akan mendatangkan sesuatu yang besar. Ya. Ragi yang sedikit bisa mendatangkan dampak pengaruh yang besar. Ya. Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita, mengingatkan murid-muridnya tentang ragi orang Farisi. Ya. Ragi orang Farisi, Tuhan ingatkan, adalah ragi kemunafikan. Jadi orang Farisi itu, dia tahu firman, tapi dia jalankan hidupnya, dia tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, maka Tuhan juga tidak mau kita hidup seperti itu. Kita menyembah kepada Tuhan, maka hati kita tetap dekat sama Tuhan. Jangan sampai kita menyembah kepada Tuhan, yang kita lakukan adalah perintah manusia atau hikmat manusia, saudaraku. Seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang Tuhan katakan itu kuasanya sangat besar. Kecil biji sesawi akan menjadi pohon yang sangat besar, sangat tinggi, saudaraku. Jadi kekuasaannya sangat besar, saudaraku. Tetapi kalau kita mendengarkan hikmat manusia, saudaraku, itu bertolak belakang, saudara. Saya mau ingatkan kepada saudara, ya, Tuhan mau kita ini menyembah Dia, tapi Tuhan mau kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mau kita ini menyembah Tuhan, tapi kita mengikuti perkataan manusia atau hikmat manusia. Perkataan manusia seringkali beda dengan apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang dipikirkan oleh manusia, kecenderungannya di dunia ini saja. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukan hanya pikirkan di dunia ini saja, tetapi Tuhan mempersiapkan kita di dalam kehidupan kekal, saudaraku. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan mau kita berpegang apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mau kita mengikuti hikmat manusia. Ya. Kita tahu bahwa keselamatan kita itu karena Tuhan Yesus, karena darah Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memikul dosa-dosa kita, darahnya ditumpahkan. Kita percaya dosa kita diampuni, kita percaya kita dibenarkan. Tetapi orang hidup mengikuti hikmat manusia, saudaraku, orang yang percaya seperti itu adalah kebodohan. Itu adalah orang bodoh. Ya. Padahal bagi kita itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Sama juga ketika kita mengharapkan mujizat. Kita sebagai orang percaya, kita percaya
mukjizat telah Tuhan sediakan, ada mukjizat Tuhan sediakan. Tetapi kalau orang berjalan mengikuti hikmat manusia, dia katakan itu adalah kebodohan. Orang yang mengharapkan mukjizat daripada Tuhan itu adalah orang bodoh. Ya. Orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya mengikuti hikmat manusia. Ya. Jadi hikmat manusia itu, saudaraku, pusatnya adalah dirinya. Ya. Kita sebagai orang percaya pusatnya adalah Tuhan, sentralnya adalah Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang hidup mengikuti perkataan manusia, hikmat manusia, sentralnya, pusatnya adalah dia. Ya. Kekuatan manusia, kekuatannya, kepintarannya, kecerdasannya, kehebatannya. Apa yang dihadapi, dia menggunakan kekuatannya dengan caranya. Biasanya sentralnya, pusatnya adalah dirinya. Oleh karena itu orang yang menjalani hidup ketika dia percaya kepada Tuhan, tapi dia hidup menjalani mengikuti hikmat manusia, dia hanya memikirkan kepentingan dirinya, saudaraku. Tidak mungkin dia memikirkan kepentingan sorga. Tidak mungkin dia memikirkan kepentingan Tuhan. Tidak mungkin. Karena dia memikirkan hanya kepentingannya sendiri, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Ya. Kita harus mengabdi kepadanya. Ya. Ya. Apa yang kita miliki dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Jadi kita hidup seperti itu, saudara. Maka ketika kita hidup seperti itu, saudaraku, maka kita akan mengalami sesuatu keajaiban. Ya. Yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Yang kecil akan memberikan dampak yang besar. Tetapi kalau kita hidup mengikuti hikmat manusia, kita akan tidak pernah mengalami seperti ini. Ya. Kita tidak akan pernah percaya dengan mukjizat. Ya, tetapi kalau kita mengikuti apa kata Tuhan, saudaraku, ya, maka yang kecil itu akan mendatangkan dampak yang luar biasa. Amin. Ya, percaya kepada Tuhan yang kecil saja bisa mendatangkan perubahan hidup yang luar biasa. Ya, tetapi kalau orang mengikuti hikmat manusia, hidupnya dia menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan manusia. Yang mengikuti hikmat manusia, maka hidupnya tidak akan pernah berubah. Ya, tidak berubah. Karakternya juga tidak berubah. Tidak ada perubahan drastis yang baik, saudaraku. Maka Tuhan mau kita hidup mengikuti apa yang Tuhan katakan. Maka ada terjadi satu perubahan yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Jadi inilah yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Hal yang kecil dari Tuhan, saudaraku, kita jangan abaikan, jangan kita anggap sepele, tapi kuasanya itu sangatlah besar. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.